Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Madya Praja Iksan Maulana Arif, NPP 31.0308, asal kelas 6. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Perkenalkan nama saya Madya Praja Madani Mahyudin, NPP 310962, kelas 6. Di sini kami ingin membahas mengenai materi tentang mata perkuliahan perencanaan dasar, yaitu dengan pokok bahasan yaitu tentang dasamuka. Di sini kami dibimbing langsung oleh Bapak dosen kami yaitu Bapak Florence Aser dengan pokok bahasan yaitu permasalahan kebutuhan dasamuka yang akan dilindungi dari wajah sebagai makhluk sampai dengan konsumen, disertai dengan contoh di asdah masing-masing. Lalu dengan yang kedua tentang inventarisasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari setiap permasalahan dari wajah yang dilindungi tersebut. Langsung saja kita mulai podcast tersebut. Jadi begini Saudara Iksan, kita kan sedang membahas tentang perencanaan dasar nih. Pasti sebagian para penonton ini belum tahu, sebagian rekan-rekan teman-teman di luar sana belum tahu tentang pengertiannya tuh perencanaan dasar. Jadi gimana menurut kamu tuh perencanaan dasar? Menurut pembelajaran yang saya pelajari mengenai perencanaan dasar, yang saya ketahui perencanaan dasar menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan perhitungan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut ahli George R. Terry pada tahun 2006, perencanaan adalah merupakan upaya untuk menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi seperti itu rekan-rekan pengertiannya. Jadi kita harus menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang ada atau tersedia. Jadi setelah kita tahu tentang perencanaan dasar nih, jadi gimana Saudara Iksan, langsung saja ke pembahasannya tentang dasamuka. Apa sih dasamuka itu? Dasamuka adalah tentang 10 wajah yang wajib dilindungi dan dilindungi sebagai pamong praja. Sebagai pamong praja ada 10 muka yang wajib kita lindungi, yaitu yang pertama yaitu makhluk, yang kedua manusia, penduduk, masyarakat, warga bangsa, warga negara, rakyat, warga dunia, dan konsumen. Sebagai makhluk kita harus seimbang. Jadi apa tuh? Apa saja yang harus diimbangi? Seimbang itu dalam artian kita tidak boleh serakah, bahwasanya kita di sini hidup tidak sendirian, kita hidup bersama rekan manusia lainnya, kita hidup bersama hewan dan tumbuhan, sehingga kita tidak boleh serakah. Berikutnya yaitu tentang penduduk manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang berakal atau berpikir. Dikarenakan manusia memiliki akal dibandingkan dengan makhluk hidup lain, sehingga dalam posisi ini yang dapat kita lindungi adalah sesama kita sebagai rekan manusia, sehingga dengan cara saling tolong menolong dengan mengutamakan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya yang ketiga, melindungi posisi kita sebagai penduduk. Penduduk adalah orang-orang atau manusia yang mendiami suatu tempat dalam waktu tertentu. Kita disebut sebagai makhluk atau penduduk Indonesia karena kita mendiami tempat, yaitu di negara Indonesia. Dalam melindungi posisi kita sebagai penduduk, kita dapat melakukan kegiatan yaitu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang dasar gitu. Contohnya juga kita bisa mengikuti apa saja sih arahan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Pemda. Berikutnya nomor 4 yaitu melindungi posisi kita sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat, sejumlah masyarakat
dapat diartikan yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contohnya ada masyarakat Lampung, tuh ada masyarakat Ambon kan. Jadi terikat budaya gitu. Nah ya. Terus yang kelima apa nih? Nah yang kelima itu yaitu melindungi sebagai warga bangsa dan langsung terikat oleh warga bangsa dan warga negara. Nah warga bangsa dan negara adalah orang yang berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang mendiami atau datang ke sebuah negara tertentu. Secara umum terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Ada undang-undang itu. Ya. Ada undang-undang diatur. Posisi kita sebagai warga bangsa dan negara sudah mutlak posisinya karena berada di kawasan negara Indonesia. Dalam melindungi posisi kita sebagai warga bangsa dan negara, sebenarnya kita melakukan hal yang tidak merugikan masyarakat banyak dan bangsa kita sendiri itu. Jadi kita nggak boleh cuma mau kita sendiri gitu. Ya. Jadi kita harus mengikuti alur gitu. Ya, Ada peraturan-peraturan pemerintah kita harus ikuti. Jadi itu sebagai implementasi tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Warga bangsa sebagai warga bangsa atau warga negara. Nah, gitu. Kemudian yang keenam apa nih? Yang keenam yaitu posisi kita melindungi sebagai rakyat. Rakyat. Nah, rakyat di sini dapat diartikan sebagai penduduk suatu negara. Hal ini merupakan konsep yang sama dengan kita sebagai warga dan penduduk. Dalam melindungi posisi kita sebagai rakyat, kita sebaiknya mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Berikutnya, Contohnya? contohnya itu kita di Provinsi Lampung nih, tempat tinggal aku Ya. kan. Contohnya rakyat berbondong-bondong mengikuti pemilu. Ya. Nah, pemilu tersebut itu ada dari pemilu pilkades sampai pemilu pilpres tuh. Di masyarakat itu maksudnya kayak berandil lah, punya andil lebih untuk mengikuti suatu peraturan atau mengikuti Menggunakan suatu haknya. hak pilih tuh. Itu sebagai Kewajiban. melindungi kewajiban dan juga sebagai melindungi posisi kita sebagai rakyat. Ya. Yang ketujuh yaitu tentang melindungi posisi kita sebagai warga dunia. Warga dunia di sini yaitu adalah orang-orang yang tidak menjadi warga salah satu negara. Dalam konteks ini kita pandang tidak sebagai warga negara Indonesia saja, melainkan sebagai warga dunia. Sehingga kita tidak boleh membedakan tuh dalam hal-hal tertentu, hal-hal kemanusiaan kita itu nggak boleh membedakan. Apa saja mau kita itu nggak boleh rasis, nggak boleh sukuisme, Ya. gitu. Jadi kita sebagai warga dunia harus saling rangkul gitu. Bukan cuma rasa nasionalisme tapi internasional gitu. Nah, internasional itu termasuklah dalam melindungi posisi kita sebagai warga dunia, teman-teman. Nah, yang berikutnya nomor 8 yaitu melindungi kita sebagai konsumen, produsen dan konsumen. Sebagai produsen dan konsumen, kita dapat artikan sebagai produsen itu sebagai penghasil barang, sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Dalam hal ini kita sebagai manusia harus bisa melindungi wajah kita sebagai produsen dan konsumen karena saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dari semua aspek tersebut dapat kita ambil contoh nih posisi di daerah saya, di daerah Lampung nih. Ya. Nah, dari yang pertama posisi kita sebagai makhluk. Nah, posisi kita makhluk kan kita gak hidup sendiri tuh, juga kita hidup bareng sama Ciptaan Tuhan yang lain, sama hewan, sama tumbuhan, sehingga kita di sini harus seimbang lah. Contohnya kita dapat melakukan kegiatan reboisasi, teman-teman. Nah, kegiatan reboisasi itu kita mempunyai banyak manfaat, teman-teman. Yang pertama yaitu kita dapat melindungi kita sendiri karena dari reboisasi tersebut kita memiliki banyak pohon sehingga kita banyak bisa bernapas lega. Lalu yang kedua kita juga melindungi hewan di sekitar kita karena hewan tersebut kan ada hewan herbivora sehingga hewan tersebut bisa makan dari tumbuhan yang kita tanam. Benar. Nah, yang ketiga kita juga dapat melestarikan tumbuhan. Nah, di sini kan tumbuhan-tumbuhan kita kan udah banyak tuh yang mulai tebang. Karena contohnya saja sawit atau
dari pohon bakau Iya. di pantai kan. Nah, di sini kegiatan yang saya bisa ambil contohnya yaitu ada di Provinsi Lampung, tepatnya di daerah Lampung Selatan, di daerah dekat pelabuhan. Di sana itu rakyat bersama dinas terkait, dinas pertanian dan perkebunan melakukan reboisasi. Nah, reboisasi tersebut mereka menanam bakau. Ya, sehingga dari pohon bakau tersebut kita dapat melestarikan dan tidak merusak pantai dan menghindari dari abrasi dan erosi pantai, teman-teman. Nah, dari yang kedua yaitu posisi kita melindungi kita sebagai manusia. Nah, dari manusia ini kita dapat ambil contoh itu dalam kebudayaan Muahi, festival Muahi. Nah, festival Muahi ini kan maksudnya kayak banyak kegiatan kan? Iya. Banyak kegiatan yang dilakukan adalah kan di Lampung itu kan nggak hanya nggak hanya orang Lampung aja kan. Terus di festival itu apa? Di sana itu banyak tuh orang-orang kayak orang Madura, orang Jawa. Kan karena itu kan di sana daerah aku tuh banyak daerah transmigrasi tuh. Nah, contohnya dari kebudayaan itu masyarakat Lampung itu melestarikan namanya Festival Muahi. Nah, dalam Festival Muahi tersebut bukan hanya masyarakat Lampung saja yang yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga masyarakat dari Jawa, dari Madura, dari Cina itu bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga mereka saling membaur sehingga tidak ada kesenjangan di antara mereka. Nah, yang berikutnya ketiga, melindungi kita posisi kita sebagai penduduk. Nah, dalam hal ini kegiatan yang dapat dilakukan yaitu kita harus taat dari arahan dari pemerintah. Contohnya saja melindungi penduduk, yaitu dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung melakukan atau mengeluarkan peraturan untuk memakai masker sehingga penduduk yang lain itu dapat dilindungi dari paparan COVID-19. Oh, gitu. Karena kan masih COVID-19 tuh. Kayak ini misalnya contohnya di kotaku itu, di Kota Ambon, itu pemerintah membuat kebijakan meringankan rakyat cuma menggunakan antigen, tidak usah swab agar tidak memberatkan ketika berpergian ke Jakarta atau keluar daerah. Karena harganya yang mahal. Iya. Nah, di sini teman-teman dapat hal yang lain kita ambil juga. Kita juga harus taat akan aturan, menjaga protokol kesehatan sehingga penduduk lain yang ada di negara kita ini dapat terlindungi. Apalagi di virus baru ini kan. Iya, Omicron. Sangat riskan tuh. Yaitu sangat penting kita harus menjaga kesehatan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya yang keempat yaitu melindungi posisi kita sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat di Lampung juga kita ada tradisi nih. Ada tradisi namanya itu tradisi Belangihan. Nah, tradisi Belangihan itu merupakan tradisi baik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, yaitu tradisi mensucikan diri sebelum memasuki bulan puasa. Nah, itu jadi gimana tuh? Dalam tradisi Belangihan ini, dalam hal ini Dinas Provinsi Lampung itu memfasilitasi kegiatan Belangihan dengan cara mereka membuka suatu kolam atau suatu mata air, di mana kegiatan tersebut para pemuda-pemudi Lampung itu mengikuti kegiatan dengan mereka itu sebelumnya itu mensucikan diri. Dalam hal ini mereka sebelumnya melakukan berdoa segala macam, lalu mereka menceburkan diri ke dalam suatu air. Nah, selagi hal tersebut tidak menduakan atau dalam artian syirik, itu boleh diperbolehkan saja dalam hal Islam. Nah, berikutnya yang nomor 5 yaitu
melindungi kita, posisi kita sebagai warga bangsa dan negara. Di sini sebenarnya itu ada dua kaitan, yaitu tentang posisi kita warga bangsa sendiri dan warga negara. Namun kita satukan karena posisi kita sebagai warga bangsa dan warga negara itu menurut saya itu satu pautan, satu paut, sehingga saya hitung satu gitu, jadi terhitungnya 9. Sebenarnya ada 10, namun di sini ada, menurut saya itu saya satukan saja bahasannya karena pembahasannya maknanya agak sama. Sama itu. Nah, contohnya saja di daerah Lampung terdapat peraturan yang mengharuskan membayar pajak. Nah, dalam hal ini kita melindungi posisi kita sebagai warga bangsa dan negara, kita harus membayar pajak. Membayar pajak ini kita juga melindungi posisi kita sebagai warga bangsa, dan kita harus wajib membayar pajak untuk Mendapatkan hak kita. Juga kita harus mengikuti kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus sama rata tuh. Yang lain bayar pajak, kita juga harus bayar pajak. Itu teman-teman, bukan cuma di daerah Lampung atau Kota Ambon, tapi di daerah teman-teman juga ya harus bayar pajak. Nah, gitu. Nah, berikutnya posisi kita melindungi sebagai rakyat. Posisi kita melindungi sebagai rakyat dapat kita ambil contoh, yaitu di rakyat Lampung. Rakyat tadi saya ulangi lagi, sudah dijelaskan contohnya. Posisi kita melindungi sebagai rakyat yaitu contohnya kita mengikuti suatu namanya pemilu. Pemilu itu ada dari dasar sampai dari pilkades sampai pilpres. Nah, masyarakat Lampung itu sangat antusias lah mengikuti kegiatan pilpres tersebut. Pilkades dari pilpres sampai pilpres. Mereka itu haram lah yang namanya golput. Mereka itu sangat mengutarakan aspirasi mereka, dan mereka juga jikalau ada pemimpin yang tidak terpilih juga mereka tidak bakal protes tuh, nggak bakal protes, dan mereka juga terima apa yang telah mereka pilih, apa yang mereka musyawarahkan sehingga dapat terpilih suatu pemimpin yang baik, diharapkan gitu. Nah, berikutnya posisi kita sebagai warga negara. Contohnya di Lampung sendiri itu ada namanya tradisi Nengah Nyapur. Nah, Nengah Nyapur sini yaitu sebagai masyarakat Lampung, kita posisi kita sebagai masyarakat Lampung itu kita harus menengahi masyarakat yang terdapat masalah begitu. Kita sebagai penengah. Ya, sebagai penengah begitu. Nah, Nengah Nyapur sendiri di sini dapat diartikan sebagai simbol kehormatan yang dimiliki masyarakat Lampung. Yang pertama yaitu artinya nengah yaitu menengahi. Nyapur. Nah, nyapur itu menyampur. Kita nggak boleh membeda-bedakan tuh. Jadi netral. Nah, netral. Kalau misalkan ada suatu masalah kita nggak boleh pihak satu lainnya tanpa adanya kita sebelum kita tahu masalah tersebut. Sehingga dalam hal ini walaupun zaman semakin maju, tradisi di provinsi Lampung contohnya di Nengah Nyapur ini, kita nggak boleh memihak satu yang lain gitu loh. Jangan sampai terjadi fitnah gitu. Nah, fitnah itu nggak boleh. Nah, yang terakhir yaitu pelindung posisi kita sebagai produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen yaitu dapat kita ambil contoh dari produsen pasar. Di pasar sendiri kita dapat ambil contoh di Provinsi Lampung itu ada namanya Pasar Swalayan Bambu Kuning. Nah, Pasar Swalayan Bambu Kuning ini mereka saling menghormatilah dari produsen pedagang itu sampai konsumen, dan mereka itu nggak boleh semena-mena mau ngambil harga dari produsen juga. Kita nggak boleh ngambil harga yang terlalu tinggi. Nah, di sini kita juga dapat ambil contoh yang harga minyak tuh. Harga minyak kan semakin tinggi sekarang, semakin langka. Nah, kita nggak boleh main
main nimbun barang tuh, karena kita di sini sangat membutuhkan berita tersebut. Nah, di berita-berita kan sangat banyak tuh hal-hal yang berkaitan dengan menimbun barang, menimbun minyak tuh, itu nggak boleh tuh. Jadi kita sebagai kaum praja, teman-teman, nggak boleh namanya merugikan dari produsen dan konsumen. Kita juga sebagai konsumen nggak boleh merugikan produsen, sebaliknya produsen nggak boleh merugikan konsumen gitu. Kalau dari perspektif pamung praja yang saya ingat dari apa yang dosen katakan ya, kalau produsen dari cara pandang kader pamung praja tuh kita lihat perspektif kita sebagai kader pamung praja sebagai produsen, kalau konsumen itu masyarakat. Jadi kalau kita membuat kebijakan, harus kebijakan yang memang menguntungkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai konsumen juga harus tahu apa yang dibutuhkan dari tadi kita sebagai kader pamung praja, seperti itu. Nah, kita sebagai pamung praja juga kan calon pemimpin kader pemerintahan ya. Nah, kita harus melindungi dasar muka tersebut, sehingga dari implementasi yang mungkin sebagai contoh saya lakukan, saya contohkan tadi, saya harap kegiatan-kegiatan tersebut dapat sebagai acuan di daerah lainnya. Nah, di sini juga saya ambil kesimpulan bahwasannya kegiatan dasar muka ini ada 10, teman-teman. Yang pertama ada makhluk, yang kedua ada manusia, yang ketiga itu melindungi kita sebagai penduduk, yang keempat itu kita melindungi sebagai masyarakat, yang kelima itu melindungi kita sebagai warga bangsa, yang keenam itu melindungi kita sebagai warga negara, yang ketujuh kita melindungi sebagai rakyat, yang kedelapan yaitu melindungi kita sebagai warga dunia, yang kesembilan itu kita melindungi kita sebagai produsen, yang 10 adalah melindungi kita sebagai konsumen gitu. Jadi kan tadi itu saya bahas ada beberapa bahasan yang saya jadi satukan. Ya. Contoh saja jadi warga negara dan warga bangsa. Dan yang kedua itu dari kita melindungi sebagai produsen konsumen. Itu karena kita itu sebagai pamung praja itu harus memahami suatu masalah, itu kita harus kaitkan gitu, teman-teman. Jadi kalau memang warga bangsa dan negara, produsen dan konsumen ini memiliki kaitan yang erat ya. Nah, ya kaitan erat. Jadi saya satukan bahasanya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kita sebagai harapannya sih sebagai pamung praja juga kita harus sebagai pamung praja harus lebih peka terhadap masalah atau berita-berita yang terjadi saat ini, sehingga ancaman-ancaman tersebut dapat kita atasi dari perspektif atau dasar muka yang kita pelajari barusan ya, teman-teman. Sehingga saya harap pembahasan kali ini dapat teman-teman pahami gitu, sehingga dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, teman-teman. Mungkin sekian podcast kami pada malam hari ini. Semoga dapat menambah wawasan saudara-saudara di luar, rekan-rekan sekalian. Sehingga akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Wassalam. Terima kasih.